One Piece rilis episode 57 untuk dibahas. Halo semua, aku Master Tua dari One Piece. Judulnya kali ini tentang bar legendaris. Perubahan besar tentang Yamato. Episode ke-39 dari seri Pulau Emas. Untuk melindungi cucunya, dia melawan Kaido. Akhirnya mati tanpa meninggalkan jasad. Pahlawan dari West Blue dimakamkan di sini. Pahlawan yang tumbuh setelah era nol. Kaido pernah bilang, 20 tahun lalu pahlawan negara ini dibakar hidup-hidup. Dia pasti salah satunya. Kiko datang dari masa lalu. Yamato tak pernah meninggalkan Onigashima 20 tahun ini. Jadi Bos Hote membawa mereka untuk berterima kasih. Pahlawan yang bukan lahir di Wano, tapi berkorban demi negeri ini. Bola salju ulti telah berubah jadi manusia salju raksasa. Ada tanduk di kepalanya, kumis di sudut bibirnya. Kenangan bajak laut Rocks kembali muncul. Rocks merekrut lebih banyak orang. Tulisan kecil di samping. Bajak laut Rocks membentuk aliansi amal internasional. April ETF Koloni. Bangunan besar biara hampir memenuhi pulau. Nama ini sangat menarik. Jika diterjemahkan ke Inggris, artinya koloni, tempat berkumpul orang-orang dengan minat sama. Dalam bahasa Jepang terdengar mirip. Fokolo memiliki arti mengambil alir. Juga berarti menimbun harta. Sedikit mengikuti tren zaman. Terdengar suara teriakan dari dalam. Asap tebal keluar dari berbagai tempat. Teriakan terus terdengar. Bunyi benturan keras tak diketahui. Cepat bawa semua keluar. Jumlahnya sangat banyak. Raja memegang denden musi, berkomunikasi. Kerja bagus semuanya. Semua sudah diamankan. Kita harus mundur. Rocks memimpin di depan. Di belakang, Big Mom dan yang lain, termasuk Fisher Tiger. Semua membawa karung besar berlari keluar. Bos geng West Blue, Marlon, menembaki biarawan. Pemimpin biara berlutut memohon. Tolong tunggu. Uang itu sumbangan untuk anak-anak malang. Anak-anak yang tak terurus tak pernah mendapatkan perhatian. Kami adalah lembaga amal. Itu dana sumbangan. Big Mom menatapnya, jangan bohong. Karena kalian tidak memberikannya, makanya disimpan di sini. Sesuai nama biara, Sombao Sinan. Hanya kedok untuk mengumpulkan harta. Jumlah besar ini diketahui bajak laut. Zeus dan Prometheus sudah muncul. Stussy berdiri di samping Big Mom. Tiba-tiba suara dari Dan dan Musi. Rocks, dengar. Turunkan lift terakhir cepat. Kami masih di bawah tanah. Rocks kesal memutus sambungan. Bising sekali. Shiki tertawa terbahak-bahak. Benar, hampir lupa mereka. Sebuah bom menyala meluncur. Selamat tinggal. Di bawah tanah, Kaido dan Whitebeard menunggu lift penyelamat. Melihat bom jatuh ke arah mereka. Bukan lupa menyelamatkan mereka, tapi lupa membersihkan lokasi. Ledakan menghancurkan pintu keluar. Chicken Wing tutup telinga dan tertawa. Bagiannya makin banyak. Orang yang membagi makin sedikit, jadi dapat lebih banyak. Rocks memaki mereka bodoh. Kaido, Whitebeard dan lainnya mengirim uang ke permukaan. Rocks dan Shiki membawa uang kabur. Dan ingin membungkam saksi. Inilah yang Robin maksud. Pengkhianatan paling umum di dunia bajak laut. Trey Old marah gemetar. Bajingan. Mereka berani tahu semua yang kami lakukan. Pasukan belum datang? Sebentar lagi sampai. Jangan biarkan mereka lolos, biksu besar. Kapten bajak laut biksu pecah sumur. Biksu aneh uroge setingkat biksu besar. Kepala biara ini lebih tinggi posisinya. Kuil ini sangat besar. Tak tahu berapa banyak korupsi. Tutup pintu kuil. Tongkat besi jatuh, menghalangi pintu depan Kizaru. Besi itu meledak, Big Mom tetap tenang. Mau jebak kita? Hancurkan, singkirkan. Besi biasa ini. Tak ada efek pada Big Mom. Big Mom belum bergerak, tiba-tiba tanah mulai bergetar. Suara getaran makin keras. Disertai gempa kuat. Laut mulai miring. Pondasi pulau mulai retak. Bangunan kuil runtuh. Semua orang terkejut. Pondasi ambruk. Di luar sana. Tidak, ini gempa. Kerjaan siapa ini? Nugget? Gempa besar membuat lantai kuil ambruk. Big Mom dan Stussy, Malone membawa karung besar. Gansei juga terjatuh ke bawah. Wangxi dan Babel terbalik jatuh. Bangunan kuil besar runtuh dengan keras. Semua kru bajak laut Rocket saling berkhianat. Kekacauan total terjadi. Benih kehancuran tertanam. Di reruntuhan itu, Kaido mengangkat dada besar. Iri sekali. Aku juga ingin memilikinya. Kekuatan itu, cari perlahan saja. Tubuhmu akan berubah selamanya.
laut tetap jadi hidupmu. Berenang adalah kunci. Memakan buah iblis membuatmu tak bisa berenang. Itulah kontradiksi besarnya. Inuarashi juga terluka parah. Kepalanya berdarah. Siapa yang menjebak kita? Kepalanya benjong. Wang Xi diam-diam menunjuk ke atas. Silver Axe terkejut, lalu berteriak, "Kau Shiki." Saat tahu semua selamat, identitasnya ketahuan. Shiki tersenyum canggung. "Lompatanmu masih aman kah? Aku khawatir padamu." Saat itu Whitebeard dan Shiki sudah punya kekuatan. Whitebeard menguasai kemampuannya dengan baik. Silver Axe dan Shiki memang musuh lama. Mereka langsung bertarung. "Aku bunuh kau." Rhodes menghela napas. Mereka kuat, tapi susah diatur. Berhenti bertingkah bodoh. Semua bersiap. "Harta amankah?" Kaido memeluk karungnya. "Tentu saja," John mengingatkan. "Rock, lihat sekeliling. Lihat laut itu. Kapal perang angkatan laut mengepung pulau. Kita sudah terkepung." Semua kaget. Benar-benar repot. Tapi tak masalah. Hai, dengar semua. Ini bukan saatnya bertengkar. Bersiap berlayar. Hati-hati, angkatan laut. Whitebeard melihat ada yang aneh. "Cepat, ada kebocoran informasi?" Prajurit laut sudah siaga penuh di kapal. Siap menyerang sejak awal, bukan baru datang. Mereka sudah menunggu. Menanti kemunculan kita. Bajak laut Roger memang tak kompak. Tapi dengan kekuatan mereka, tak mungkin terkepung secepat ini. Pengkhianat itu pasti pikir bisa kabur lebih dulu. Bukan berlayar. Bersiap menyerang. Semua melompat kembali ke kapal Rokas. Siap merebut kembali. Kapal bajak laut berangkat menghadapi kapal perang. Bajak laut Rokas baru terbentuk 2 tahun. Sudah 16 serangan tercatat. Menenggelamkan 76 kapal. Membakar 4 pelabuhan. Menghancurkan 5 kota. Menjatuhkan 1 negara. Kasus khusus melanggar hukum dunia pasal 18. Hukum ini hanya terdengar di 3 dunia. Biasanya terkait bangsawan. 25 catatan kejahatan dihapus. Banyak yang terkait langsung dengan Tenryubito. Kasus tak bisa dipublikasikan, seperti masuk ke Mary Joyce, atau kejadian tingkat tinggi lainnya. Rocks punya pendekar pedang khusus, merah dengan kekuatan berbahaya. Bajak laut biasa tak mampu melawan. Kapal perang ditembus tembakan meriam depan. Mesti laut itu milik Golden Roger, raja bajak laut masa depan. Tapi selama beberapa tahun itu adalah era Rokas. Meski akhirnya Roger jadi raja bajak laut, meski masa kejayaan Rock singkat, pengaruhnya pada lautan tetap besar. Masalahnya, aksinya terlalu besar. Hampir semua catatan dihapus pemerintah dunia. Bahkan di tubuh angkatan laut, hanya level atas yang tahu. Informasinya sangat terbatas. Hampir seperti abad kekosongan. Sekarang orang hanya tahu pernah ada kru bajak laut legendaris. Neil Warwick, APP, nama sebuah negara. Asap tebal mengepul di pelabuhan. Di sekitar laut, kapal pemerintah dunia berteriak ke kapal raksasa. "Apa yang kau lakukan? Pergi sekarang juga." Harald, negara non-anggota tak punya perlindungan. Orang-orang di sana tak punya hak asasi. Jadi, pemerintah dunia ingin membersihkan ini. Harald marah besar. Pemerintah dunia bukan hukum dunia. Lepaskan mereka. Negara ini pernah menolong kami. Saat Albaf dilanda kelaparan, mereka penyelamat kami. Di belakang pejabat pemerintah, warga biasa yang ditangkap menangis minta tolong. "Raja Harald, tolong kami." Saatnya membalas kebaikan. Itu tak bisa diganggu-gugat. Harald, jujur saja. Albaf sekarang masih kandidat negara anggota. Kalau membantu kami, tak masalah. Tapi kalau melindungi non-anggota, akan membuat keanggotaan makin jauh. Albaf memang bukan anggota, tapi pemerintah dunia masih ingin mereka bergabung. Karena seluruh pasukan raksasa ada di sana. Jadi untuk sementara diperlakukan berbeda. Semua tergantung pilihan Albaf. Pejabat itu mengokang pistol. "Harald, aku sudah bilang. Wanita di belakangmu itu bukan manusia. Hanya beban." Harald langsung murka.
Raja Harald, abaikan larangan pasukan. Melempar tombak ke kapal pemerintah. Raja Alba, Harald, tunjukkan kekuatan. Meski pura-pura ramah, dia hancurkan kapal perang. Surat kabar dunia. Saat itu editor bukan Morgans, tapi tetap suka melebih-lebihkan. Namun secara hukum, pemerintah dunia bebas menculik warga non-anggota. Kembali ke bar Elbaf. Hahaha, aku sudah bilang, begitulah pemerintah. Pergilah ke istana, minum. Tawa Rox terdengar. Kapalnya berlabuh di pantai. Jangan omong kosong, bagaimana bisa mereka dibiarkan begitu? Pria dari Chengdu masuk negara ini. Bersama negara ini, jadilah sekutuku. Menyerahlah, Harald. Benar-benar tak bisa kulihat, kau tunduk pada pemerintah. Seluruh bar dipenuhi tawa Rokas. Bertahun-tahun ia undang Harald. Berkali-kali ditolak. Namun tak pernah marah. Juga tak pakai kekerasan atau sandera. Ia menganggap Harald sebagai teman. Harald mencukur rambutnya hingga pelontos. Suatu hari nanti, Albaf pasti akan bergabung dengan pemerintah. Lux angkat gelas. Cukurlah kepalamu. Itu menunjukkan ketulusan. Budaya dari mana itu? Hahaha, entah dia belajar dari mana. Guard pun ikut tertawa. Guard, dia selalu benci para atasan. Kenapa tak jadi bajak laut saja? Selalu mengabaikan perintah angkatan laut. Membenci atasan, padahal sangat kuat. Lebih baik jadi bajak laut. Tapi dia tak mau. Harald berkata, meski ada orang jahat di organisasi, angkatan laut selalu membantu orang. Mereka pasukan hebat. Di Elbaf, beberapa prajurit raksasa muncul. Di bawah bimbingan Harald. Jika prajurit kami yang belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh, dilatih lebih baik, mereka pasti bisa membantu banyak. Menjadi pasukan besar. Di episode 96, para marinir bersumpah dalam perang besar menyerang Wittebeer. Namun dikalahkan getaran Wittebeer. Banyak wakil laksamana raksasa tumbang. Dia adalah raksasa pertama yang direkrut. Saat itu, dia masih muda. Di belakangnya, ada dua raksasa lain dalam perang besar. Wakil laksamana bertaring. Dengan meriam di tangan kanan, raksasa berwajah persegi di belakang. Yang dikalahkan Luffy dengan Garfield. Saat mereka bergabung, Harald masih seorang pemberontak. Sekarang dia mengerti. Langkah ini sangat berarti. Tapi karena kesalahannya sendiri, mungkin tak ada lagi raksasa jadi marinir. Rox berkata, itu sungguh mengerikan. Tolong bujuk dia untukku. Guard terkejut. Tersenyum nakal. Jika Harald anakku, aku akan berkata, pilih teman dengan hati-hati. Jangan bercanda. Candaan dan penolakan Guard tak dihiraukan Rokus. Gadis kecil yang benci Rokus memberikan air pada rekannya. Harald tampak bosan di samping. Di markas angkatan laut, raksasa tidur, hanya membalikkan badan. Manusia di sampingnya bisa tertindir. Kalau marah, bisa sangat berbahaya. Menurutmu, manusia bisa hidup damai dengan raksasa? Ada yang bilang begitu padaku. Itu bukan orang lain yang bilang, kan? Ya, kadang aku khawatir. Mengatakan itu seperti bicara untuk teman. Ada permainan kata di situ. Kata berguling saat tidur juga bisa berarti pengkhianatan atau berbalik melawan. Mungkin suatu hari, jika raksasa berkhianat, bisa membahayakan manusia. Garp, wakil laksamana, kakek Luffy, seorang legenda, bergabung dengan angkatan laut itu bagus. Sengoku, wakil laksamana saat itu, menjadi laksamana armada kemudian. Harald, pria jujur, minum teh. Berusaha mengubah sejarah Elbaf. Aokiji, saat itu wakil laksamana. Konon sempat didekati Rock. Bisakah angkatan laut menghentikannya? 10 laksamana di bawah Kong. Akhirnya disadari. Aku tahu. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Membingungkan. Serba salah. Jangan bertemu Harald. Bagaimana jika ia gabung Rockes? Mengundang Harald bisa merugikan diri sendiri. Atau jika ia berkhianat, mau bergerak atau diam sama sulitnya. Kekuatan besarnya memang nyata. Sejujurnya, dia memang menyerang kapal pemerintah. Tak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya para raksasa ini. Dia bicara terus terang. Aku bilang, ku buat mereka berdiri. Kong hentikan. Biarkan Elbaf jadi negara anggota. Kong pun marah.
Andai aku punya wewenang tak serumit ini. Sayang, saat ini aku hanya Laksamana. Jika aku Laksamana Armada, pasti punya lebih banyak kuasa. 42 tahun lalu, Pulau Hachinosu, tiba-tiba koran berterbangan. Koran dunia. Berita besar mendunia. Para bajak laut yang membaca terkejut. Bahkan ada yang menjerit kesakitan. Kapten bajak laut Kuja mengundurkan diri. Apakah ini berarti tak akan bertemu lagi? Kemungkinannya nol. Judul besar. Foto besar. Berita utama halaman depan. Kecewa, padahal bermimpi. Disarang bajak laut Kuja. Hari pertama melaut. Entah mencari harta atau melihat wanita. Benar kan? Masa muda kita sudah berakhir. Orang-orang ini menangis. Lebih parah dari saat tinggalkan Barati. Lautan begitu luas. Harapan bertemu selalu ada. Sekarang peluang itu hilang. Benar-benar membuat putus asa. Gloriosa menatap koran. Apa yang ia pikirkan? Yashigi minum sambil berkata, "Kau mati karena mengejar pria, kan? Gloriosa. Akhirnya pulau wanita kalah oleh cinta. Kau yang melahirkan anak dengan santai. Takkan mengerti pedihnya cinta." Kata-kata Kuri, juga Daifuku, serta Oven yang sudah lahir. Mereka hanya ingin memperkuat keluarga. Tak ada niat jatuh cinta. Gloriosa mengelus dagu, berpikir. Anak itu terkena cinta, sulit dipercaya. Tapi jika itu Roger, tak bisa dimaafkan. Scusi, wanita cantik, menghela napas, sangat pasrah. Semua orang cinta di mana-mana. Kau hanya peduli padaku, kan? Delgado merawat pedangnya tanpa bicara. Tak pernah jatuh hati padamu. Stussy marah. Melompat, berteriak, "Apa maksudmu? Aku mengejar Mob Weevil dengan sepenuh hati. Kau bilang tak pernah menyukaiku. Kalau begitu, cukup. Aku hanya ingin kau, itu saja." Itu Beth nyaris kebal terhadap godaan. Tiba-tiba Hachinosu kacau lagi. Dimana dunia? Ada apa dengan dunia? Kapal Nensnake datang. Menuju ke pantai. Pulau ini menjadi pusat perhatian besar. Bunga tercantik yang memikat semua orang. Si bunga hutan yang menawan. Idola sejati. Telah tiba, markas binatang buas penuh bahaya. Pasar jadi kacau. Kapten, hati-hati. Terima kasih, sampai sini saja. Inilah pulau bajak laut. Kapal Kuja merapat. Membawa barang dan merokok. Turun ke pulau. Kaisar berikutnya, Tokti, mengantarnya ke pantai. Bertahun-tahun jadi bajak laut, ini pertama kalinya ke sini. Para bajak laut sekitar berlutut menyambutnya. Dewi telah datang. Aku rela mati sekarang juga. Kenapa begitu? Datang ke pulau kotor seperti ini. Kau tak boleh masuk lebih dalam. Tidak bisa, cahaya dan air mata menutup pandanganku. Dia benar-benar di sana. Atau hanya mimpi? Begitu cantik, begitu indah. Sungguh mempesona. Kau ingin bergabung dengan bajak laut Rocket? Seperti Nyonya Gloriosa dulu. Atau hanya ingin tinggal di sini sebentar? Hah? Aku juga bajak laut? Walau pensiun, angkatan laut tetap mengejarku. Aku hanya ingin bersembunyi di sini. Kalian akan melindungiku? Para bajak laut bersorak mendengar itu. Kami akan melindungimu. Tempat ini memang agak bau. Akan kami bersihkan. Kami akan buka toko dan menanam bunga. Pulau bajak laut penuh pria tua. Kini disambut bunga segar. Rockcast dan lainnya datang setelah mendengar. Ada apa ini? Dasar bodoh, kenapa ribut begini? Bajak laut biasa tak berani melawan Rockcast. Para anggota bajak laut Rockcast, tolong jangan marah. Kami yang mengundangnya ke sini. Rockstool menyadarinya. Bagaimanapun juga, biarkan dia tinggal di pulau ini. Dari situlah lahir bar Snake Esnese. Tempat yang harus antar sebulan. Tak tahu kapan dibangun, tapi cepat. Yang penting, bar itu berdiri, dihiasi tanaman hijau. Para penyelundup terkejut. Apa ini? Pintu terbuka perlahan. Dia muncul, rambut tersisir rapi. Gaun mini. Dengan apron di luar. Logo Kuja dan julukan pribadinya. Terima kasih, senang sekali, selamat datang. Pelanggan pertama. Ingin minum apa?
Kebetulan baru buka, Cruz dan yang lain datang. Semua langsung terpikat. Bidadari. Ternyata bidadari itu nyata. Jika nyata, dialah bidadari itu. Bidadari ada di sini. Hati Whitebell pun berdebar. Seperti bunga mekar di tanah gersang. Menyegarkan pulau seketika. Akhirnya dia menjadi harta tak ternilai bagi para bajak laut yang tak bisa mereka lepaskan. Tanpa harta, tak ada yang bisa direbut. Noxon, para pria bajak laut masuk ke bar. Shaggy mencoba membuka botol. Tapi tak bisa. Kapten John maju. Biar aku bantu. Kapten Kuja tak bisa membuka botol. Semua terkejut, kagum sekaligus terpikat. Aromanya begitu wangi. Bar ini. Belum pernah kucium aroma seharum ini. Waktu itu, 42 tahun lalu. Setelah beberapa lama berlalu, bar ini kemudian pindah ke Sabaody. Nama tetap sama, tak berubah sedikit pun. 2 tahun lalu saat bertemu Luffy, Shaggy bilang, dia pensiun 40 tahun lalu. Maksudnya adalah masa ini. Saat itu, di Mary Gearways. Gorosei berdiskusi. Katakan ini pada Harold. Jika syarat para prajurit Elbas terpenuhi, maka akan diterima menjadi negara anggota. Syarat utamanya adalah membunuh Rokas. Orang yang bicara adalah Saint Sigarland. Wajahnya tak berubah sedikit pun 42 tahun ini. Tulisan kecil di samping tentang syarat keanggotaan. Harold harus gunakan kekuatan. To be continued minggu depan.